Membayangkan diri ini yang kelak akan menjadi pendampingnya adalah patah hati yang kubuat sendiri. Dengar-dengar kamu dikeluarkan dari Herland Corp, tanya Kak Arlan. Kami sudah berada di kantin kantor. Aku yang meminta agar tidak menimbulkan fitnah. Kebetulan jadwalnya kosong. Aku mengaduk-aduk lemon tea yang kupesan. Seketika moodku hancur mendengar pertanyaan Kak Arlan. Ya begitulah Kak, pemimpinnya terlalu semena-mena. Banyak karyawan kecil yang ditindas, bahkan dibuat semakin menderita hanya karena hal kecil. Jawabku jujur. Bukan bermaksud menjelek-jelekkan kantor lama, hanya saja itu kenyataan. Mungkin dari luar orang-orang melihat para staf di sana hidupnya terjamin dengan gaji yang lebih dari cukup. Tapi sekali saja berbuat masalah, jangan harap hidupnya bakal aman. Oh iya, perusahaan kakak tidak bekerja sama dengan Herland Corp? Tanyaku bingung. Pasalnya hanya perusahaan milik Kak Arlan yang tidak memblacklist namaku agar tidak bisa bekerja di sini. Karena itu aku cukup terkejut waktu mendapatkan panggilan kerja. Kakak yang nolak. Memang hampir semua perusahaan di Indonesia seperti di bawah kuasa Ataya. Dia investor terbesar di perusahaan-perusahaan manapun. Karena itu, semua orang seolah tunduk dengan peraturan dia. Zaman sekarang, siapa yang banyak uang, dia yang berkuasa. Apapun yang Ataya bilang, mereka harus nurut. Kalau tidak, perusahaan mereka bakalan bangkrut. Termasuk menolak pekerja berdedikasi tinggi seperti kamu. Kakak tahu? Ya ampun Alda, kamu kan yang buat sendiri di riwayat hidup, termasuk pengalaman kerja. Setelah kakak baca tadi, ternyata kamu pernah bekerja di sana, hanya 1 bulan pula. Dan kakak yakin kamu membuat masalah sampai dipecat. Memang kamu berbuat apa sampai dikeluarkan begitu? Kak Arlan meminum es teh pesanannya. Aku seolah terhipnotis melihat lekumnya naik turun. Dengan cepat kualihkan pandangan melihat arah lain. Hanya membela Bapak Malang yang menjadi korban penindasannya yang aku seperti menghitung menggunakan jari. Yang ke-384 korbannya. Kak Arlan tertawa ringan. Kamu ada-ada saja. Pembicaraan selesai setelah tidak ada yang membuka suara lagi. Kak Arlan memakan bakso yang ia pesan. Satu hal yang kukagumi dari sikapnya adalah sifat yang tidak pernah membeda-bedakan antar sesama manusia. Padahal jika dilihat-lihat, Kak Arlan ini merupakan pemimpin tertinggi di sini. Ia bisa saja mengajakku ke restoran mahal kalangan atas yang memang pantas untuk orang sepertinya. Bukan di kantin ini. Kak Arlan juga tidak merasa risih jika duduk bersama orang-orang sederhana. Berbanding 180 derajat dengan Nasran. Kak, panggilku. Dia mendongak. Menurut Kak Arlan, orang yang tidak punya agama itu seperti apa? Ateis maksud kamu? Aku mengangguk. Orang yang memiliki prinsip seperti itu ibarat pohon yang tidak memiliki akar. Hidupnya pasti akan terombang-ambing karena tidak punya tujuan dan pegangan hidup, jawabnya. Kenapa ada sebagian orang yang memilih menjadi ateis ya Kak? Tanyaku lagi. Kalau kamu bertanya kepada ateis mengapa mereka menjadi ateis, mereka sering menceritakan momen eureka ketika mereka menyadari bahwa agama tidak masuk akal. Anehnya mungkin banyak orang beragama benar-benar mengambil sebuah pandangan serupa tentang ateisme. Hal ini muncul ketika para teolog dan para penganut agama lainnya berspekulasi bahwa para ateis pasti sekelompok orang yang menyedihkan yang tidak mendapatkan kepuasan filosofis, etis, mitos, dan estetis yang dimiliki orang-orang religius, terjebak dalam dunia rasionalitas dingin saja. Tapi pada kenyataannya, sains semakin menunjukkan bahwa para ateis tidak lebih rasional daripada ateis. Sesungguhnya, ateis sama rentannya dengan siapapun untuk masuk ke dalam pikiran kelompok atau grup think. Bentuk-bentuk kognisi non-rasional lainnya, misalnya, baik orang-orang religius dan non-religius dapat mengikuti orang-orang karismatik tanpa mempertanyakannya. Dan pikiran kita sering lebih memilih perasaan benar ketimbang kebenaran itu sendiri. Sebagian psikolog sosial Jonathan Haidt telah terjelajahi.
Terus Kak, kenapa anak-anak non-religius dari orang tua religius melepaskan keyakinan mereka untuk alasan yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran intelektual dan seperti membiarkan sang anak memilih agama sendiri? Penelitian kognitif terbaru menunjukkan bahwa faktor yang menentukan adalah belajar dari apa yang orang tua lakukan daripada apa yang mereka katakan. Jadi jika orang tua mengatakan bahwa mereka orang Kristen, tapi mereka telah jauh dari kebiasaan dengan melakukan hal-hal yang seharusnya penting seperti berdoa atau pergi ke gereja, anak-anak mereka sama sekali tidak percaya bahwa agama masuk akal. Hal ini sangat rasional, tapi anak-anak tidak memproses hal tersebut pada tingkat kognitif. Sepanjang sejarah evolusi kita, manusia sering kekurangan waktu untuk meneliti dan menimbang bukti yang diperlukan membuat penilaian cepat. Itu berarti bahwa anak-anak sampai batas tertentu hanya menyerap informasi penting, yang dalam hal ini bahwa keyakinan agama tidak tampak penting seperti yang dikatakan orang tua. Beberapa orang tua berpandangan bahwa anak-anak mereka harus memilih kepercayaan mereka untuk diri mereka sendiri, tapi yang mereka lakukan adalah menyampaikan cara berpikir tertentu tentang agama, seperti gagasan bahwa agama adalah masalah pilihan daripada kebenaran ilahi. Tidak mengherankan bahwa hampir semua anak-anak di Inggris, 95% berakhir memilih untuk menjadi ateis, jawab Kak Arlan. Setiap agama tentu memiliki tujuan masing-masing, dan ibadah kepada Allah adalah tujuan hidup kita. Banyak orang lupa atau pura-pura lupa. Inilah sebenarnya tujuan hidup mereka, bukan sekadar mengumpulkan harta, mengejar kesenangan dunia tanpa peduli hukum agama, atau menjual agama demi menjilat recehan dunia. Hidup ini ujian dari Allah bagi kita. Apakah kita mau patuh kepadanya atau justru membangkang? Sebagai manusia, kita tentu menyadari bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita di alam dunia ini sangat berharga. Sampai-sampai orang barat yang kafir pun punya semboyan time is money, yaitu waktu adalah uang. Itu menurut mereka yang memiliki target dan cita-cita dunia semata. Kak Arlan diam sejenak, menatapku sekilas lalu dia alihkan. Dari tatapan itu memberikan sinyal bahwa dia, astagfirullah, hei Alda, sadar, jangan terlalu perasa, tolong. Ia memang tidak pernah menyatakan suka, kagum atau semacamnya padaku, tapi aku juga tidak pernah melihatnya dekat dengan wanita lain. Dan yang lebih gilanya lagi, aku suka sakit hati sendiri jika membayangkan ternyata Kak Arlan tidak membalas perasaanku. Ia tidak menyakitiku, sedikit pun tidak pernah. Selama ini, aku hanya kecewa dengan anganku. Membayangkan diri ini yang kelak akan menjadi pendampingnya adalah patah hati yang kubuat sendiri. Adapun orang beriman, waktu ini ibarat pedang bermata dua. Ia bisa menebas musuh atau justru melukai dan mencelakakan diri kita sendiri. Bukan salah waktunya, tetapi kesalahan ada pada manusia yang tidak pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan kebahagiaan. Kak Arlan pria pintar, sangat mudah diajak sharing atau ngobrol, tidak suka membodohkan orang, apalagi menjudge orang tidak tahu apa-apa. Itu alasan mengapa aku suka bercerita padanya tentang suatu hal yang menyangkut ilmu lebih tepatnya, dan hal itu mungkin juga menjadi alasan hatiku ingin singgah di dermaganya. Yang kamu tanyain tadi menyangkut Ataya juga ya? Tebak Kak Arlan. Tidak pernah sekalipun aku mendengar kalau Kak Arlan itu memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Dia menebaknya dengan sangat tepat. Aku memang sama sekali tidak pernah melihatnya ibadah, dan sikapnya yang semena-mena seperti tidak memiliki aturan, membuatku menyimpulkan bahwa Nasran memang ateis. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli, karena mengurusi hidup orang juga bukan urusanku. Aku tidak akan dihisap atas apa yang orang lain lakukan. Hanya heran mengapa Nasran begitu penuh misteri. Bersambung.